Pemirsa, polemik tentang keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, tidak kunjung mereda. Polemik ini bahkan telah dimulai sejak 3 tahun silam. Bahkan tidak kurang dari 2 kali pengaduan ke pengadilan atau ke penegak hukum telah dilakukan, yang mana kedua-duanya berdasarkan informasi yang beredar dimenangkan atau tidak terbukti bahwa ijazah beliau tidak asli atau alias palsu. Melihat kecenderungan ini, beberapa hari yang lalu Bapak Joko Widodo memanggil kembali tim hukumnya untuk menghadapi masalah ini. Akan tetapi tampaknya sekelompok orang yang ingin membuktikan keaslian ijazah beliau itu tidak kunjung surut. Bahkan beberapa jam silam, sekelompok orang tersebut mendatangi langsung Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta untuk mengkonfirmasi langsung mengenai hal tersebut, atau apakah benar Bapak Presiden Joko Widodo adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada. Setelah sekelompok orang tersebut atau setelah pihak kampus memberikan penjelasan tentu, dan sekelompok orang tersebut keluar dari kampus Universitas Gadjah Mada lalu memberikan keterangan sebagai berikut. Mari kita dengarkan bersama. Jadi alatnya seseorang. Jadi kalau memang UGM itu kita semua rakyat, ya UGM harus dalam posisi netral dan positif terhadap rakyat. Demikian yang tadi saya sampaikan kepada jajaran rektorat. Sedikit saja. Hampir saja tadi hampir terjadi strike ya. Hampir terjadi, kami hampir saja walk out terus terang karena timbul eskalasi yang cukup tinggi tadi. Tapi alhamdulillah kita yang menjaga ya, saya tadi jaga, udahlah kita sama satu keluarga besar. Cuman memang ada beberapa hal yang tidak sepakat gitu ya. Termasuk intinya deadlock ya. Deadlock. Jadi tidak sepakat. Ada kemudian kita bergeser oke. Karena nanti jangan sampai kita Kita ngobrol di mana kita jadi nih? Kita ngobrol dulu. Kita cari kamar anu dulu ya. Oh, gede ya? Yang gede. Mas Ahmed, ya Mas. Ya, Mas, sebentar ya Mas. Oke, Pak Harisman mana? Iya. Oke, ya. Pak Risman mana? Singkat aja ya gitu. Karena ada keberatan dari kampus kalau kita sekalian. Alhamdulillah, tapi kami tadi 5 bertiga akhirnya. Saya, Pak Rismon dan
Bu Dr. Ova, ya, gitu karena memang kapasitas ruangan dan tempat. Tapi nanti oke lah, kita hormati pihak kampus karena katanya ada ujian, kita teruskan di luar, ya. Oke. Intinya pertemuannya apa, Mas? Pertemuannya ada yang sepakat, tapi banyak yang tidak sepakat juga. Gitu. Bisa menunjukkan bukti. Terus terang tadi ada satu skripsi yang disajikan skripsi Pak Jokowi, tapi di skripsi Pak Jokowi itu ya memang sama seperti apa yang dilakukan Pak Rismon. Ya, oke. Ya. Yuk. Ya. Kita hormati ya. Kita keluar dulu. Ayo Pak Menteri, tekan kayak gini ya. Tekan kayak gini. Di depan sana ya biar kompleks. Ya, biar enak. Biar gak ganggu ujian. Ya. Ayo. Ya. Ada ini siap. Ya. Sengaja Pak, dalam ujian, ada ujian pelan aja. Panas. Kita hormati. Dulu ada yang ujian kasihan. Ayo keluar dulu. Setuju. Ayo. Di depan bebas. Ayo di depan bebas. Pak Sukri di mana ya Pak Sukri ya? Pak Sukri, karo Pak Rismon, Dr. Tifa mana? The superhero. Tadi di belakang situ. Ya. Ya, tadi malah dari pihak UGM menawarkan untuk ke pengadilan. Lah iya, iya. Yang dari mana yang barusan dibuka? Lah iya itu. Yuk, siap. Di sini. Di depan. Keluar nanti di cover nggak boleh. Tetap di dalam aja. Ya. Kasihan aja. Bukan jalan. Ya. Ayo, Ya. Siap, matur nuwun, Pak. Kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Wah, kejauhan sini aja. Oke. Kamu mundur ya. Ya, ini. Masyarakat bergerak aja, kita juga bergerak. Jadi gini, intinya. Oke, Pak, sini seperti apa? Oke, jangan diam dulu. Jadi gini, Kasih kesempatan Pak Roy untuk diam. intinya gini. Pertama-tama kita berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan, ya gitu, dan kita tetap memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang ada beberapa hal yang tadi juga sempat kita sampaikan. Jadi gini. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang, saya, Dr. Rismon, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3. Dan di dalam tuh ada 16 orang, ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San, terus ada termasuk Pak Fronojiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang. Dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out
hampir saja. Ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, kenapa, Mas? ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli. Ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, katakan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Prakteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal. Ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret. Saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Rismon pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Rismon memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah nama dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Tifa juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan tunjukkan dengan foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Terima kasih. Saya tetap sama ya Pak, bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya kalau. Ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang, ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Skripsi orang itu harus bisa dibuka, harus bisa tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Iya, artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Dan tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan.
tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada, dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan kembali oleh Dr. Rosiman. Oke, itu ya. Oke. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar telematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kok tidak lengkap. Ya gitu, kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan, kok diserahkan. Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu loh. Tapi sudah confirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. Ya, tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu. Ya, oke ya. Oke, ini harapan dari alumni. Ya ini nih, dokter tiba. Maaf. Tambah. Gini. Soal kemandirian UGM tadi. Ya, jadi sebetulnya gini, kami itu, saya tadi bersama teman-teman tuh mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia. Ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM. Bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock. Sampai terakhir, akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya ingin menekankan, Bu Rektor, diam saja. Pak Dekan, diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan. Daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid, yang mendukung kepada rakyat, untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu. Ini masalah rektor yang dulu, bukan masalah rektor yang sekarang. Ini masalah dekan, bukan dekan yang sekarang. Malah jadi blunder seperti yang selama ini disampaikan oleh UGM, oleh Humas UGM, ya, seperti yang foto-foto yang ternyata tidak tepat, kemudian informasi tentang fotokopi yang ternyata tidak tepat, malah jadi blunder gitu. Jadi saya mendorong UGM harusnya merangkul kami, bukan berlawanan dengan kami. Kami ini para peneliti lulusan UGM semua, yang punya kredibilitas tinggi. Jadi kalau memang UGM mau bersama dengan rakyat sebagai universitas rakyat, UGM bersama dengan kami, bukan bersama dengan orang yang sekarang ini sedang kita permasalahkan gitu. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi kan sudah sama-sama lihat begitu banyak kejanggalan dari skripsi itu ya. Ini kurang itu. Menurut pengalaman Mbak Tifa, pribadi. Ya, pertama saya mau bicara tentang ijazah. Memang kalau ijazah kita tidak bisa minta kepada UGM, karena UGM itu karena begitu seorang lulus itu kan dia memegang ijazah ya. Jadi memang bukan pada tempatnya kita meminta UGM untuk menunjukkan ijazah asli, ya kan? Tapi UGM bisa memberikan bukti, ya, dalam bentuk dokumen-dokumen yang lain, misalnya transkrip nilai, kemudian KHS dan sebagainya. Memang ya itu semua dokumen-dokumen yang bisa diberikan oleh UGM, dan itu tidak kami dapatkan tadi. Mengenai skripsi juga, skripsi itu menurut saya tadi sudah dengan mata kepala sendiri saya melihat skripsinya seseorang bernama Joko Widodo ya. Yaitu secara kasat mata, saya bukan ahli digital forensik, tapi saya sebagai alumni UGM melihat kejanggalan tersebut. Karena secara lazim kami semua alumni UGM itu
itu kami mendapatkan kewajiban untuk skripsi kami itu ada lembar pengesahan ya yang berisikan tidak cuma nama pembimbing skripsi atau penguji utama, tapi juga dosen-dosen penguji yang lain. Dan kami mendapatkan bukti dari satu skripsi yang lulus pada tahun yang sama. Diklaim tahun yang sama dengan Jokowi. Ya, sama-sama tahun. Nah, di situ di skripsi yang itu ada nama-nama dari dosen penguji yang lain seperti lazimnya di UGM. Nah, ini kan udah sebuah keanehan tersendiri. Dengan ketikan apa dengan print? Nah, kalau kesahannya yang pembanding tadi. Kalau saya secara kasat mata ya ini mungkin diuji forensik bahwa itu semua dari depan ke belakang tuh semua ketikan semua. Kecuali punya Jokowi ya, beda. Ya, ketikan pakai huruf yang bagus ya. Tapi itu ketikan, bukan cetakan. Dan hurufnya juga bukan Times New Roman. Itu nanti mungkin kemudian selanjutnya itu akan ke Solo itu mendatangi kediaman Pak Jokowi atau seperti apa itu? Ya, karena kalau kita mau melihat melihat ijazah, ya kita minta sama yang bersangkutan. Satu-satunya cara ya kita ke kediaman beliau. Oke. Sambil jalan, maaf. Yuk, maaf. Kita sambil jalan. Lihat. Atur nuwun. Sama-sama siap. Terima kasih untuk pejuang benar ini. Mas Roy, apa kabar? Baik. Mari kita ketemu ya. Kita cari. Kita buat suatu konstruksi hukum. Ayo sambil jalan, jalan. Ayo. Sini aja ngomong sendiri aja. Ini ngomong sendiri. Bapak namanya siapa, Bapak? Pak Lukman. Apa? Ahli apa? Saya kalau praksi hukum, saya masih alumni UGM angkatan 82. Oke. Apa penjelasan Bapak apa? Hah? Ada penjelasan apa buat kita? Masukan. Saya hanya mengatakan kalau mengatakan Jokowi ijazah palsu itu tidak tepat. Oke. Karena kita tidak pernah melihat ijazahnya. Oke. Berarti kan kalau kita tidak pernah melihat ijazahnya, bagaimana kita mengatakan itu palsu? Tapi aslinya ada enggak? Nah, siapa yang mengatakan palsu? Saya kan, sama. Kalau saya mengatakan palsu, saya harus membuktikan palsu. Itu kan logikanya gitu. Jadi konstruksi hukumnya nggak begitu, jangan begitu konstruksi hukum. Bagaimana? Kayaknya Bapak belain Jokowi bagaimana nih? Hah? Gimana? Saya tidak akan membela siapa-siapa. Harus bela Pak, nggak boleh netral Pak. Ini soal kebenaran Pak, Bapak nggak boleh abu-abu. Saya membela kebenaran. Nah, kebenarannya bagaimana? Orang yakin kok. Ini kan masalah sepele kalau juga ini punya aku. Periksa. Cuma yang saya tidak sepakat mengatakan kalau Pak Jokowi, kalau disebut palsu, aslinya mana yang nggak palsu? Kan nanti terus begitu ada pembandingnya. Kamu jelek karena ada yang ganteng, kamu jelek karena ada yang siapa cantik. yang mengatakan palsu? Terus sekarang pembandingnya mana? Enggak, siapa yang mengatakan palsu? Sebenarnya nggak jelas omongan ini. Bukan. Ini Saya nggak Pak. suka dah. Yang mana? Nggak jelas. Nggak jelas. Nggak jelas. Oke, start. Aku tidak nomormu. Oke. Nomormu. Oke. Berapa nomornya? 0818. 0818. 0818 66 70 70.
Ya Allah, 0818 08 66 70 70. Udah. Jadi teman-teman sekalian, kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, yang berdasarkan pemahaman dia sebagai ahli forensik ya, Dr. Roy Suryo, sungguh-sungguh sangat meragukan, terutama di skripsi yang tidak ada lembar pengesahan yang salah lengkap, yang itu sungguh-sungguh tidak biasa ya. Kalau Dr. Tifa, dia bicara tentang kapasitas sebagai apa namanya tadi, alumni ya. Dia bandingkan dengan tadi menunjukkan skripsi yang lainnya, orang lain yang memang ternyata juga memang berbeda, gitu loh. Nggak ada pengesahannya. Sebar pengesahannya terutama ya, nggak ada nama penguji yang lengkap. Kemudian yang paling seru lagi ketika mereka mengaku bahwa mengaku bahwa skripsinya diserahkan setelah wisuda. Nah, itu kan lucu sekali nih. Jadi apapun sebetulnya itu seperti banyak orang bilang, ini menjadi rumit, masalah sepele sangat rumit karena Jokowi tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Itu aja mestinya. Oh, tunjukkan. Kalau sudah tunjukkan, orang yang bunyi, yang protes, yang segala macam, sumpah mulutnya itu, termasuk mulutnya Edi Mulyadi. Woi, salah lo. Ijazah asli, gitu loh. Sumpah mulutnya Roy Suryo, Risman ya, termasuk Edi Mulyadi, Refli Harun, semuanya sumpah. Lo salah. Gitu. Ini jasa asli. Gitu ya. Tadi ada Dr. Lukman apa-apa, bingung saya penjelasannya. Sampai saya bilang, Bapak membela Jokowi, saya nggak bela siapa-siapa, ya harus berpihak dong, nggak boleh abu-abu dong. Iya. Ya. Oke, sementara gitu nanti kita lihat lagi perkembangan terakhirnya seperti apa. Tadi giring keluar, saya juga heran sama panitia loh. Korlapnya panitia sibuk menggiring kita keluar dari tadi. Aneh gitu loh. Kalau wakil ini wali kota yang mana? yang tadi kita keluar. Iya, orang tuh di mana-mana kalau ada perlu tuntaskan dulu, jangan diusir-usir dari awal. Aneh itu, justru yang ngusir korlapnya sendiri. Dia tuh ketua forum umat Islam Jogja. Iya, aneh gitu. Ini siapa nih? Ini apa nih? Apa ini? Cari keadilan. Mendapatkan ijazah asli. Cari keadilan. Masuk UGM nih. Masuk UGM ya. Oke, kita tunggu di Bulpa. Oke. Habis ini kita ikut. Kalian yakin ya Jokowi punya ijazah? Yakin nggak? Hah? Gimana? Yakin nggak ijazah? Jokowi punya ijazah? Belum yakin. Belum yakin ya? Oke. Kita harus buktikan, Pak. Kita harus buktikan nanti. Jangan sampai Oke. Iya. UGM Universitas Geng Mulyono. Oke, good. Stop. UGM Universitas Geng Mulyono. Stop. Oke, makasih ya. Oh, ini dia nih. Mantap. Ini dia UGM. UGM dari Mulyono. Selamatkan. Oke, kita keluar. Makasih ya. Makasih ya. Weh, anak-anak mahasiswanya pun bilang UGM, Universitas Geng Mulyono ya. Ketika kita tanya, kalian yakin nih Jokowi punya ijazah? Enggak. Enggak. Itu beda zaman, tapi mereka udah sebel banget sama ini. Ya. Oke, saya kira nanti kalau kita ada keperluan lagi, kita mesti evaluasi tuh. Korlap kok nyuruh-nyuruh kita keluar dari tadi. Aneh gitu loh. Nggak jelas itu. Tuntaskan dulu persoalan. Ya kalau rektorat polisi minta kita keluar, oh, wajar mereka begitu kok. Kalian nyamain gitu. Saya sebel banget tuh. Saya pikir kalian mau bantu kita, malah nyuruh-nyuruh keluar dari tadi ya. Roy Suryo lagi ngomong aja disuruh, Pak, di luar aja. Apa ini? Sebel gua. Jangan intimidasi itu untuk Iya.
Ini saya kasih tahu, Korlap itu bertindak untuk kepentingan yang dikoordinatori, bukan kepentingan lawan. Gitu loh, bolak-balik keluar. Pak Roy sambil jalan, bagaimana sambil jalan ngasih keterangan? Bejubel begitu, aneh ini. Gue mau lucu-lucuan tapi malah begini. Oke, kita lihat lagi ya, seperti apa. Oke, terus lanjut. Ini kita bergerak keluar nih. Dokter Tifa bunyi lagi tuh. Dokter Tifa bunyi lagi. Minta surat yang pernah ditandatangani sama Jokowi. Di situ dia Dr. Andes Joko Widodo. Bisa jadi insinyur atau insinyur Joko Widodo. Jadi yang benar Bang Roy, ya. Tunggu Mas Roy Surya di depan. Nanti ya jujur nggak Bu? Tidak jujur. Tidak jujur. Ya, saya katakan belum jujur juga ini. Ya, kita belum disclose. Istilahnya belum disclose. Belum mengungkapkan apa adanya. Nah, tadi diingatkan sama Pak Roy, ada undang-undang keterbukaan loh. Informasi ya? Iya. Kalau ada institusi sedang dimasalahkan, wajib untuk menegakkan undang-undang keterbukaan. Nah, di sesi yang terakhir barulah keluar si skripsi. Last minute lebih ya? Last minute. Di dalam total berapa lama, Mbak? Total tuh 1 jam lebih ya tadi, 1 jam. Inilah. Deadlocknya gimana tadi dok? Ya deadlocknya karena dia tidak menyampaikan dokumen apapun. Cuma narasi-narasi dan akhirnya kan jatuhnya jadi debat kusir. Iya, betul. Kalau hanya narasi kita juga pakai narasi, kan jadi debat kusir. Tapi dok, tadi itu dihentikan secara prematur gara-gara mau ujian atau gimana? Enggak, karena Udah selesai memang? Kan saya tadi juga sudah protes. Satu, Anda cuma kasih kami 5 orang. Ya. Sementara ketika kami masuk hanya 3 orang, kami kaget karena di dalam ruangan itu penuh. 16. Terus, ya, Anda tidak memberikan kesempatan kepada kami bawa wartawan. Ya. Jadi semua dokumen milik UGM. Maka kami tadi bertiga minta rekaman full dari acara tadi supaya bisa kami publish. Karena rakyat berhak untuk tahu. Karena kalau tidak ada publikasi apapun, apa artinya? Betul. Ya. Apa artinya acara tadi? Seluruh Indonesia datang seperti ini, kita menerima zong aja. Alhamdulillah, mereka mau memberikan rekaman. Tapi ini belum kita tindak lanjuti ya. Terus yang ketiga adalah yang kami bilang tidak adil adalah pertemuan disetting cuma 1 jam. Sementara banyak sekali faktor-faktor variabel yang harus kami diskusikan. Kedua, tidak ada satupun dokumen yang diperlihatkan. Sehingga ketika kami desak skripsinya mana, akhirnya last minute skripsi Jokowi baru diperlihatkan. Itu pun kami desak. Jadi 1 jam itu banyak kan waktunya terbuang Bu ya? Enggak. Baru di akhir-akhir dia kasih. Enggak juga sih. Cuma 1 jam tadi itu juga banyak banget hal-hal yang menurut kami akan mengagetkan UGM. Oh gitu ya? Mengagetkannya menarik kita bikin Banyak. Nanti dibedah ya. Ketika nanti ada hasil itu rekaman, Anda semua para ahli netizen ini, badan intelijen netizen ini, Pak Bin pasti bisa tahu mana keanehan dari yang disampaikan oleh UGM. Percakapan tadi? Iya. Oh, menarik. Sudah dikasih belum? Pak Roy harus minta. Tadi kita udah. Tadi mereka janji mau kasih ya? Pak janji mau kasih. Oke, good. Nanti uji karbonnya tidak terlaksana ya dok ya tadi? Oh, kalau uji karbon kan nanti posisinya di pengadilan. Dan menurut saya, ini kalau sampai deadlock juga, kita bawa ke internasional, why not? Allahu Akbar. Setuju.
bersatu. Nanti ke situ kan? Nanti ke situ. Bersatu. Iya. Karena Pak Roy dan Pak Rizwan itu anggota ahli digital forensik internasional loh. Jangan salah loh. Dan alumni UGM. Alumni Jepang. Pak Rizwan tuh paten digital forensik tuh banyak sekali. Dia sangat berjasa pada pemerintah Jepang. Jadi pemerintah Jepang pasti dengan sangat terbuka mau bantuin penelitiannya Pak Rizwan tindak lanjut. Jadi obrolan 1 jam itu memang sebenarnya memang nggak punya ijazah atau ijazah palsu ya? Kalau ijazah itu memang betul, kita nggak bisa menuntut UGM. Ya, oke. Mana ijazah palsu? Ya. Tapi dokumen-dokumen pendukung itu UGM wajib untuk memberikan. Ya. Di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Sama sekali nggak disiapkan ya? Nggak disiapkan sama sekali. Mungkin mereka mau sengaja ya? Yang mereka siapkan cuma notes aja. Cuma notes catatan. Kalau ini yang seangkatan Pak Joko Widodo juga nggak membawa ijazah asli untuk menyamakan begitu, Bu? Nggak penting juga. Mereka pasti bawa. Tapi nggak diperlihatkan juga. Nggak perlu, kita nggak mau. Gitu ya. Yang kita cari, kita minta kan ijazahnya Jokowi, bukan ijazahnya orang-orang itu. Bu Cipa. Ayo agak maju. Bu Cipa, besok akan ikut ke Solo nggak, Bu Cipa? Saya enggak. Oke, siap. Mana Pak? Oke. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Assalamualaikum. Maaf, tutupnya dia. Maaf, Jadi teman-teman kalian, ini laporannya sampai sini dulu. Cuma dari berbagai penjelasan tadi, kita betul-betul ragu ya, betul-betul ragu. Betul memang kata Dr. Nusab bahwa tidak berhak meminta ijazahnya dan memang UGM tidak menyimpan ijazahnya. Tapi dengan apa yang dilakukan itu, mereka tidak memberikan data-data yang dibutuhkan secara minimal pun, itu menunjukkan bahwa memang UGM menyembunyikan sesuatu, ya, menyembunyikan sesuatu yang kalau dalam istilah saya mereka melakukan kebohongan-kebohongan untuk membela si Raja Bohong, Joko Widodo. Saya kira itu teman-teman sekalian, mohon maaf ya, terima kasih banyak. Nanti kita coba ikuti perkembangan dari waktu ke waktu, insya Allah, dan tetap kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin. Saya Di Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.